Halo semua, balik lagi ke channel Catatan Kriminal. Kali ini kita akan menceritakan tentang Dukun AS atau Ahmad Soroji yang membunuh 42 wanita. Rata-rata yang berumur 13 sampai 27 tahun. Pada tahun 1997, Ahmad Soroji atau Dukun AS membunuh 42 wanita di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Soroji adalah seorang tamatan SD, pria yang kurus dan jangkung, terlahir pada 10 Januari 1949. Ahmad Soroji anak pertama dari pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal pada umur 7 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia dikenal dengan nama Nasib Kelewang karena pada saat kecil ia pernah masuk ke dalam sumur. Sementara nama Kelewang didapat karena ia sering membawa kelewang kemana-mana. Sejak umur 12 tahun, ibunya bernama Sartik. Soroji sering mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 7 tahun atau 27 tahun, Nasib atau Ahmad Soroji menikah dengan wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah, Nasib atau Ahmad Soroji berganti nama menjadi Ahmad Soroji. Harapannya, nama itu bisa membawa berkah dalam kehidupannya yang lebih baik. Hingga pada suatu hari, ibunya Sartik dikagetkan karena anaknya Soroji ingin menikah lagi. Alasannya, dia ingin memiliki anak perempuan karena pernikahan pertamanya tidak memiliki anak perempuan dan hanya memiliki 4 anak laki-laki. Sartik sebenarnya setuju, namun ia sangat shock ketika mengetahui bahwa wanita yang ingin dinikahinya adalah adik kandung dari iparnya sendiri atau adik kandung dari istri pertamanya, Tumini. Bahkan Soroji tidak hanya menikahi 1, namun 2. Yaitu Tuminah dan Ngatinah, yang merupakan adik kandung dari Tumini. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, kata Sartik, ibu kandung Soroji. Namun Soroji tidak peduli karena ditentang oleh ibunya. Akhirnya Soroji dengan tega mengusir ibunya dari rumah. Proses pembunuhan Soroji kepada korbannya, sebut saja namanya Yanti. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita bahwa dia lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari dukun sakti yang bernama Ahmad Soroji. Awal mula ia biasa-biasa saja,
dan berkonsultasi dengan kebanyakan dukun lainnya. Yanti dibacai mantra dan disuruh minum air putih yang sudah diludahi Suraji. Ritual selanjutnya, Yanti harus bertemu dengan Suraji pada malam hari di perbatasan desa. Karena Yanti tidak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumahnya. Suasana yang sangat gelap dan sepi, ritual yang mestinya dilakukan di malam hari begini, tanya Yanti, sebenarnya ini ritual apa? Kemudian Ahmad Suraji menjawab, kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka, jawab Suraji. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Kemudian ia disuruh melepaskan pakaiannya. Semua wanita muda itu ragu-ragu, tetapi karena hasratnya yang sangat besar untuk mendapatkan rezeki yang besar, maka ia mematuhi permintaan Suraji. Yanti melepaskan semua pakaiannya, mantra-mantra mulai dibacakan. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peralatan lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil, katanya, untuk ritual yang sangat sempurna. Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilah itu merupakan istilah bertapa menguburkan diri. Nah, saat disinilah Yanti mulai curiga. Namun Suraji bisa meyakinkannya kembali hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks, Yanti melawan karena mengira akan diperkosa, sehingga berhasil didorong hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebekas, Yanti memakai pakaian sekedarnya dan melarikan diri. Malam itu, Yanti pulang dengan tubuh yang perih karena tergesek-gesek oleh debu dan pakaian sekedarnya. Meski begitu, Yanti tidak pernah menceritakan kejadian ini dan dianggapnya sebagai aib. Awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan Ahmad Suraji yang menewaskan 42 wanita dikubur di kebun tebu dengan cara dicekek lehernya, kemudian diisap air liurnya untuk menambah kesaktian dukun tersebut, yaitu pada tanggal 27 April 1997. Dusun Aman Damai dilanda kehebohan karena ada seorang pemuda yang menemukan sosok mayat wanita tanpa busana di ladang tebu. Kemudian warga pun berbondong-bondong membongkarnya. Suasana bertambah panas ketika muncul kabar
bahwa seorang warga yang bernama Sri Kamala Dewi menghilang selama 3 hari. Kemudian mayatnya ditemukan adalah mayat Dewi. Ternyata mayat tersebut benar-benar milik Dewi oleh kepolisian. Setelah diselidiki, kabar bahwa Dewi sempat bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin, dan mereka sempat pisah ranjang. Orang tua Dewi akhirnya yakin bahwa pelaku pembunuhan adalah suaminya sendiri. Namun pihak penyelidik tidak bisa percaya begitu saja. Pihak kepolisian menyelidiki dan menetapkan Tumin sebagai tersangka. Kemudian beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Kasus tersebut terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu hari, polisi menemukan sececer bukti bahwa seorang warga kampung yang bernama Andreas pernah pada suatu hari mengaku mengantar Dewi berkonsultasi ke rumah Soroji atau dukun AS. Polisi pun akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Ahmad Soroji, pria yang disapa atau dipanggil Dato itu, akhirnya mengakui bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun, selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan pun terpaksa dihentikan karena masih kurang bukti. Mereka hanya bisa mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah, yakni kebanyakan dari mereka adalah pasien Ahmad Soroji. Atas dasar informasi itu, akhirnya polisi menggeledah rumah sang dukun. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita. Salah satunya adalah milik Dewi, yang merupakan mayat yang ditemukan di ladang tebu. Lewat proses integrasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Soroji. Ia mengaku membunuh Dewi. Polisi terus mendesak, dan jika hanya membunuh Dewi, Soroji mengaku telah membunuh 16 wanita, hingga kemudian akhirnya ia mengaku menjadi 42 wanita. Para penyelidik pun terperangah karena mereka bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan penyelidik, Soroji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu sakti. Berdasarkan bisikan gaib yang diterimanya lewat mimpi untuk membunuh 72 wanita plus menghirup air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan pada tahun 1986 sampai 1997.
Dalam aksi biadabnya itu, Suroji dibantu oleh istrinya, namun tidak semua istri ikut membantunya. Hanya istri tertua saja yang ikut membantu, yaitu yang bernama Tumini. Berdasarkan pengakuan istri Suroji, yakni Tuminah dan Ngatinah, diperbolehkan pulang, sementara Tumini ikut mendekam di penjara mengikuti jejak suaminya. Akhirnya, pada tanggal 24 April 1998, Majelis Hakim menjatuhi hukuman mati kepada Ahmad Suroji dan istrinya dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, Suroji pernah mengadukan banding, namun ditolak pada tanggal 20 Juni 1998, serta hak kasasinya ke MA juga ditolak pada tanggal 27 September tahun 2000, serta MA menolak kembali pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Dan Suroji pun tetap dilakukan hukuman mati, serta istrinya dipenjara seumur hidup. Akhirnya, Suroji pun dilakukan eksekusi mati pada 10 Juli tahun 2008. Demikian sejarah singkat tentang kisah kekejaman dukun AS. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Pesan moral, marilah kita waspada dimanapun kita berada. Jaga diri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton dan di-subscribe channel ini, serta tunggu catatan kriminal berikutnya.